Like these children, they don't have electricity there. Zimbabwe adalah negeri yang dipenuhi kehijauan, bahkan di ibu kotanya, Harare, masih banyak ruang hijau terbuka yang alami. Hari ini Pak Martin mengajakku hiking dengan mobilnya 4x4 ke salah satu gunung di Harare. Kami berjalan mulai pukul jam 7 pagi waktu setempat agar merasakan udara pagi yang segar. Aku semangat banget melihat pemandangan yang akan kutemui sepanjang jalan, tetapi perlahan-lahan kenyataan jalanan mulai bicara. Tidak semua jalan di Zimbabwe mulus-mulus dan bagus. Semakin menjauh dari pusat kota, aspal berubah menjadi berkelok-kelok, banyak berlobang, banyak tanah berbatu, dan ritme mobil terasa seperti bergoyang di atas gelombang kecil. Mataku tak bisa berhenti mengamati deretan toko-toko kecil maupun kios, bangunan yang setengah jadi, dan jalanannya yang berdebu mengingatkanku pada apa yang kulihat sebelumnya di Tanzania atau Uganda. Ada kesamaan yang tak bisa disangkal, yaitu suasana yang menunjukkan bahwa banyak bagian dari negeri ini yang masih belum layak untuk disebut sebagai negara berkembang. Tapi di balik itu semua, ada suatu ketulusan. Ketulusan tentang orang-orang yang tetap tersenyum, anak-anak yang menari riang gembira, dan kehidupan yang berjalan perlahan tapi pasti. Jika dilihat dari peta, kawasan ini tidaklah terlalu jauh dari pusat kota Harare. Di sepanjang pinggiran jalan raya, rumah penduduk terlihat jarang. Namun begitu bergerak menjauh dari kota dan menembus jalanan menuju kawasan pinggiran, suasananya mulai berubah. Jalan aspal mulus berganti menjadi jalan tanah yang keras dan bergelombang. Menariknya, di depan mobil kami ada angkutan umum yang melaju dengan kecepatan rendah. Sepertinya kendaraan itu penuh sesak, sehingga dua laki-laki terpaksa berdiri menggantung di sisi kanan dan di belakang pintu mobil. Agak heran dan ngeri sih lihatnya. Jalanan yang kami lintasi rusak parah, seperti nggak pernah disentuh oleh perbaikan. Lubang besar di sana-sini membuat mobil harus berjalan melambat dan berbelok-belok. Ketika aku bertanya kepada Martin tentang kondisi jalan infrastruktur yang buruk ini, beliau bilang kalau pemerintah memang cenderung tidak peduli dengan infrastruktur jalanan. Pemerintah Zimbabwe selalu cuma obrol janji akan perbaiki, tapi ternyata bertahun-tahun pun jalanan tetap aja rusak dan penuh debu. Gak kunjung diperbaiki. Wah, gak beda sama Konoha, di PHP-in doang seperti janji pemilu. There's a bridge that they're starting to fix, but they haven't fixed the bridge yet. Setiap kali berpapasan dengan anak-anak di pinggir jalan, mereka selalu berteriak memanggil-manggil. Lucu sih, jadi keingat masa kecilku dulu kalau dengar suara pesawat di atas udara, aku juga suka teriak-teriak keluar di jalan. Bedanya, aku dulu manggil, "Hai pesawat, minta duit." Perjalanan pun berlanjut dan sepertinya kami mulai memasuki area pedalaman. Dari sini aku semakin tahu ternyata Zimbabwe jauh lebih hijau dari yang gue bayangkan. Entah kenapa hanya mobil kami yang melintasi jalan sepanjang ini. Tak terlihat satupun mobil lain saat memasuki kawasan pegunungan ini. Tanah Zimbabwe memang diberkahi alam yang hijau dan indah. Sayangnya, kata Martin, banyak orang Zimbabwe sendiri yang kurang menjaga dan memelihara alamnya yang seindah ini. Sepanjang perjalanan. Dari pengamatanku, daerah terpencil ini sepertinya nggak ada kehidupan. Tidak ada listrik, juga tidak ada jaringan sinyal di HP. Untungnya Martin sudah menyiapkan peta offline, jadi kami nggak butuh sambungan internet. Mobil kami terus menanjak, menaiki jalan ke arah pegunungan. Kupikir Martin ngajaknya hiking, mobil diparkir terus mendaki gunung dengan berjalan kaki. Tapi kenyataannya ini bukan hiking.
ini sih off-road, tapi justru lebih seru sih ya. Off-road di Zimbabwe. Ngomong-ngomong, Martin adalah mantan pembalap di Zimbabwe saat beliau masih muda. Jadi memang sangat mahir mengemudikan mobil di area terjal seperti ini. Tak kusangka tiba-tiba ada dua adik kecil yang nongol di pinggir jalan dan menyapa kami. Ternyata di area yang kelihatannya terisolasi seperti ini masih ada kehidupan juga ya. Halo. Setiap pegunungan di setiap negara pasti punya keunikannya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan yang ada di Zimbabwe ini. Semakin naik ke atas, daerahnya pun semakin terisolasi dari dunia hedonisme yang penuh drama. Ini bukan lagi sekedar pedalaman, tapi ini berada di tengah-tengah hutan, di atas gunung, jauh dari gemerlapnya dunia modern. Lagi-lagi aku menjumpai dua adik kecil yang sedang keluar rumah dan menyapa kami dengan senyum polosnya. Sepertinya mereka jarang sekali melihat mobil yang bisa menjangkau pegunungan setinggi ini. Saat mataku menangkap bangunan rumah sederhana di kejauhan, aku menyadari bahwa memang ada sedikit penduduk yang hidup dan menetap di atas gunung ini. Aku hanya bisa bertanya dalam hati, apakah mereka tahu bahwa di luar sana ada ibu kota bernama Harare? Apakah mereka tahu tentang dunia modern yang berbeda jauh dari kesunyian tempat ini? Transportasi mereka kayak gimana ya? Jalanan yang kami lalui begitu terjal, keras, dan penuh batu-batuan. Tanpa mobil 4x4 mungkin akan susah untuk menjangkau pegunungan terpencil seperti ini. Medannya susah, sama sekali nggak ada infrastruktur di sini. Dari belakang tiba-tiba ada yang berlari mengikuti. Wah, ada adik kecil berlari mengikuti kami. Apa aku pernah berlari saat Aku di Zimbabwe. Wah, si adik berlari penuh semangat. Sampai-sampai ada dua temannya yang menyusul berlari mengikuti. Ya ampun, adik-adik ini kuat banget ya fisiknya. Lincah banget. Berlari tanpa alas kaki, tanpa takut pula. Ya beginilah wajah adik-adik polos yang lucu-lucu dan semangat yang tumbuh tanpa jet-jet di tangan. Sementara anak-anak zaman sekarang kebanyakan 5 menit aja nggak pegang jet-jet udah meroweng. Di sini adik-adik kecil tidak hanya bermain lari-larian mengikuti kami dengan semangat, tetapi juga membantu kami menunjukkan arah jalan secara sukarela. Mereka tampaknya tahu betul ya bahwa kami sedang menuju ke puncak gunung. Bibit-bibit seperti ini seharusnya cocok banget ya dilatih jadi atlet olimpiade atau pelari maraton. Fisik kuat, lari kencang, stamina mantap, benar-benar potensi alam yang luar biasa. Sesampainya di atas gunung dan hampir mendekati puncak, medannya lebih bagus, jalannya tidak terjal seperti sebelumnya. Mobil pun bisa melaju lebih kencang hingga 40 km per jam, hingga meninggalkan adik-adik itu jauh di belakang. Aku celingak-celinguk melihat dari kaca spion, mana ya mereka? Apa udah berhenti ya? Udah kelelahan mungkin. Tapi ternyata, wah, mereka masih terus berlari dan menyusul kembali. Gila sih, kuat banget dek. Makan apa sih kalian di desa terpencil kayak gini? Udah lari berkilo-kilometer menanjak gunung, tetap aja semangat. Anak-anak pedalaman memang luar biasa kuat fisiknya. Gak pernah makan micin ya dek. Yeay, akhirnya sampai juga nih dengan selamat di puncak bukit setelah sekitar 1 jaman naik mobil dari ibu kota Harare.
Kami tiba di sebuah kawasan terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Gak ada listrik, gak ada jaringan telepon, bahkan belum tersentuh oleh pembangunan. Semuanya masih begitu alami. Selamat datang di Ngomakurira. Katanya sih kawasan ini dipercaya memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Cocok banget buat jiwa-jiwa pencari kedamaian dan nilai-nilai spiritual, seperti diriku ini. Albert Einstein aja bilang, lihatlah lebih dalam ke dalam alam, maka kamu akan memahami segalanya dengan lebih baik. Artinya, kita bisa memperoleh pemahaman lebih dalam, tidak hanya tentang dunia sekitar, tetapi juga tentang diri kita sendiri, kehidupan, dan kebenaran. Akhirnya udah sampai atas, di atas pegunungan. Pemandangannya cantik banget. Hi Martin, how many times you go here? Plenty times. Plenty times. Plenty times. So that's why you know very well how to drive here. We normally drive up to the top, but the rock's a bit wet. So I don't want to go up when the rock is wet, Understand? because we can slide down. Yeah, danger. So when it's dry, then we'll drive up. And that's Wah, aku melihat kaki seribu di sini. Dulu biasanya yang kulihat warnanya coklat. Mungkin karena di Asia, tapi karena sekarang aku di Afrika, kaki seribu di sini warnanya hitam. Ngomakukira berasal dari bahasa lokal Zimbabwe yang bernama Shona, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya drum that thunders, artinya gendang yang bergemuruh. Dari atas puncak terlihat hamparan savana, hutan, dan pedesaan Zimbabwe sejauh mata memandang. Gak nyangka ya, ternyata ada desa yang tersembunyi di daerah pedalaman seperti ini. Benar-benar jauh dari dunia luar. Selain dikenal sebagai tempat hiking dan petualangan off-road yang menantang, Ngomakukira juga dianggap sakral oleh banyak penduduk lokal. Orang-orang yang datang ke sini bukan hanya untuk menikmati alam, tapi juga untuk berdoa, bersemedi, dan melakukan ritual spiritual tradisional. Katanya sih tujuannya bermacam-macam, ada yang ingin mencari ketenangan batin, membersihkan jiwa, atau memohon berkah kepada leluhur. Cuacanya di sini enak, nggak panas dan juga nggak dingin, makanya aku pakai kaos saja kan. Kalau dingin pakai jaket, enak banget sih. But I'm not going to do it today. Just because you see the water. Yeah. And it gets. How you think about this place? It's a beautiful place. I love it. All these mountains here. We walk all of these mountains. All of those. We've done all those maps. We walk all of them. And some people living here Yeah, there's people that live in the villages down at the in the bottom. village. No internet. No internet, Depend- no electricity, just rural. Oh really? It's like these children. They Yeah. don't have electricity. No electricity No, and no internet, so they live very primitive. very primitive. Very little education. So no education, they don't go to. So they just depend on nature, on agriculture. Oh my God, people still live like this in this 20th century. See how it is? Ah. There might be a little village or something like that. A little village school sometimes. But out here, the education is not very good. So there is no school here even, No proper schools, no formal schools. no proper school. But they can speak English little bit. Yeah, it's just a little bit because of English is the main language, so that's why they learn. But they still use money. Yes, They know money, yes, still. money is money. So what they do is they go to, the crops get grown, they go into town, they sell the crops, Oh, so they sell the agriculture stuff like that. or they harvest berries, fruits from the trees, then the fruit from the trees gets sold, Ah, I see. So they make money from agriculture. generally, Ah, I see. or from cattle. Desa terpencil seperti ini hanyalah salah satu contoh. Masih banyak desa-desa miskin lainnya di pedalaman Zimbabwe. And what about the water? How they get the water? There's water, there's plenty of water. So they get water from here? Yes, How?
How? When it runs down, it collects. Oh, so they collect water from here? Yes. Oh my god. So this is like small waterfall, yeah? Yeah, there's a little bit of water running down. So here there's plenty of water. Karena tidak ada infrastruktur air bersih, penduduk desa terpencil seperti ini mengandalkan air langsung dari sumber alami, seperti aliran air pegunungan atau sungai. Kondisi ini mengingatkanku pada saat tinggal di Uganda 2 tahun yang lalu, ketika aku melihat bagaimana penduduk desa juga mengambil air dari mata air di sungai. So if you're thirsty, you can have some water to drink. Is it fresh water? Can drink? You can drink it. But like this, no? Yeah. From up, okay, maybe. How could I cannot imagine myself drink water from here? Drinking water from here? No, not good. I cannot imagine. Oh my god. You can drink water from here? No way. You drink this water, isn't it? Oh really? Wait. So you drink water from here? How you collect water? Where do you collect water? Yeah. Where do you collect water? Where? Where's your water? It's in the river down the bottom. Yes. Oh, so you collect water from there, down. Ah, But just because they're from the valley, so they ran up with us. So the okay. water goes down to the valley. Do you go to school? Yeah. Oh, he goes to school. Where's your school? Where? Where? Huh? Where? Yes. School Erikupi. Oh, school. Go to school. How old are you? 10? And? How old are you? He doesn't understand me. What is your name? Prince. Prince? Tinais? Chennai. Very hard name. And you? Anyanya? Do you know where I come from? Yeah. Where? Guess. Where I come from? Do you know? I'm from Africa too. Where is your family? There? Yeah. Oh, okay. And what do you do every day? Yes. It's a bit hard to speak with them. Oh my god. Okay. What language do you usually speak? Suna? Shona. They speak Shona. Sona. Oh, Sona. Local language. So they use more local language, not English. I see. But people in the city, they use language. They all know language, yeah? What do you eat usually here? What do you eat? Sadza, nyama, uku. Sadza, chicken, beef. Chicken, beef. Oh. They even don't wear any shoes or slipper. They were running the whole way with no shoes. Without shoes, oh my god. Not hurt because the road is very bad. Oh my god. And how do you take shower? You gaze in the water. In the river? Yes. Oh, in the river. Where? Show me the river. There? Yeah. Ah, I see. Do you know how to dance? Do you know how to dance? Zimbabwe, your spirit runs deep, your music, your dancing make my heart bleed. Yang jelas di sini masih alami banget sampai HP ku nggak ada sinyal. Dari perjalanan tadi sampai di atas sini, nggak kulihat orang lain yang datang ke sini, kecuali kami sendiri sama anak-anak ini. Atau mungkinkah terlalu pagi? Sayangnya saat ini Zimbabwe sedang musim hujan. Jadi untuk naik ke tempat yang lebih atas lagi bisa berbahaya karena jalanannya berbatu dan licin. Tapi mungkin alam memang sedang memberi tanda bahwa kami cukup sampai di sini aja untuk hari ini. Tak lupa aku sampaikan terima kasih banyak kepada Martin yang telah mengajakku hiking off-road di pedalaman Zimbabwe seperti ini.
Walaupun bukan suku asli, beliau adalah warga negara Zimbabwe yang lahir dan besar di sini dan sudah berada di Zimbabwe selama 3 generasi. Jiwa nasionalismenya tidak kalah dengan penduduk asli, terutama dalam hal kepeduliannya terhadap isu-isu lingkungan. Terima kasih juga ya adik-adik sudah mau berbagi sedikit cerita. Walaupun bahasa Inggris kalian belum lancar, kakak sangat menghargainya. Kudoakan semoga nanti saat kalian udah besar, nasib kalian berubah dan hidup kalian menjadi jauh lebih baik. Kupikir adik-adik ingin lebih lama di sini, ternyata mereka masih ingin ikut petualangan naik mobil sebentar bersama kami. Dalam perjalanan pulang, aku melihat banyak jamaah gereja. Kebetulan ini hari Minggu, jadi banyak yang sedang beribadah di gereja. Bagaimanapun juga, yang paling menyentuh selama perjalananku di Zimbabwe bukanlah tempat wisatanya, melainkan kemiskinan yang begitu nyata di negeri ini. Hai. Di negeri yang kaya akan emas, hutan, dan berbagai sumber daya alam, tetapi rakyatnya masih banyak yang hidup dalam kemiskinan ekstrim, bahkan primitif sekali, seperti yang aku saksikan sendiri di desa ini. Bagaimana mungkin negeri yang kaya akan emas dan sumber daya alam masih menyisakan begitu banyak rakyat yang hidup begitu miskin? Aku teringat dengan dokumenter di Al Jazeera berjudul Gold Mafia yang mengungkap bagaimana segelintir elit, penguasa, politisi, dan perusahaan asing mengeksploitasi emas Zimbabwe lalu mencucinya di Dubai. Saat ku konfirmasi dengan Martin, cerita mafia emas dalam dokumenter itu 100% benar adanya. Yang lebih parahnya lagi, aku dengar bahwa Zimbabwe, negeri yang sangat hijau ini, sekitar 30% hutannya sudah dijual ke Dubai. Aku pikir kemiskinan seperti itu memang by design, yaitu sistemnya dibangun untuk menjaga kekuasaan segelintir elit, untuk mengalirkan kekayaan ke luar negeri, dan supaya rakyatnya mudah dikendalikan. Inilah arti sebenarnya dari poverty by design, kemiskinan yang didesain. Hai. So they're washing the blankets. So they take water from here. Oh my god. But down not very clean. Maybe upside clean. They're not worried about that. They don't worry. Hi guys. Hai. Sayang sekali kenapa hampir di mana-mana begitu banyak negeri justru dikuasai oleh orang-orang yang berhati gelap. Dunia seakan-akan tutup mata dan butek kupingnya. Terakhir, di tengah kemiskinan itu, di Zimbabwe bisnis jualan agama juga laku keras. Agama pun dijadikan komoditas. Salah satu pendeta kaya raya di Zimbabwe, Hubert Angel, yang disebut dalam dokumenter Gold Mafia Al Jazeera, ujung-ujungnya terlibat dalam skandal pencucian uang melalui donasi gereja dan emas. Oh my god. Dalam perjalanan pulang, Martin menunjukkanku rumah mega milik salah satu pastor terkenal di Zimbabwe. Kira-kira seperti itu rumahnya di Harare. Rumahnya luar biasa besar, lengkap dengan security yang ketat, kolam renang, bahkan ada helipadnya. Sayangnya aku nggak sempat mengambil videonya. Pemandangan seperti itu membuatku terdiam lama bahwa betapa ironisnya negeri ini, di mana banyak rakyatnya susah makan, tak mampu bayar sekolah, tetapi para pemimpin agama hidup bergelimang harta. Terima kasih udah nonton.